Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam pembahasan kitab Al-Janaiz, yaitu bab yang ke-10 yaitu bab At-Tasydid fi Niyahah. Artinya larangan keras dalam melakukan niyahah. Dalam bab sebelumnya atau bab yang ke-9 yaitu bab annal mayyit yu'adzab bi bukai ahlihi alaihi, yaitu bahwasanya mayat itu disiksa disebabkan oleh tangisan keluarganya. Di mana pada bab sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya seorang yang dia mendapatkan musibah ya boleh atau wajar saja dia menangis atau bersedih karena itu manusiawi. Tapi yang dilarang adalah an-niyahah, yang ini disebutkan di bab yang ke-10 ini. Apa itu an-niyahah? Yaitu tangisan yang berlebihan, yang sampai mengucapkan sesuatu yang terlarang atau melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi al-buka ma'al aqwal wal af'al al-manhiyah, yaitu menangis yang berlebihan yang sampai mengucapkan perkataan yang dilarang syariat ataupun melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam bab sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya Nabi SAW itu ketika meninggal cucu beliau atau putra beliau, dalam bab yang kemarin yaitu cucu putri dari Zainab atau putra dari Zainab, maka beliau juga menangis. Tapi kata Nabi SAW bahwasanya seorang itu tidak diazab dikarenakan oleh tangisan, tapi diazab oleh, kata Nabi SAW, oleh lisannya. Maka ini maksud dengan niyahah, yaitu seorang yang berlebihan dalam menangis kemudian dia mengatakan hal-hal yang seolah-olah dia tidak ridho kepada takdir Allah SWT. Mungkin dia mengatakan seperti kemarin disebutkan hadis Suhaib dan juga hadis Hafsah ketika dikatakan wa akha wa sahibah, artinya menangisi orang yang meninggal seolah tidak ridho terhadap takdir, dengan perkataan-perkataan yang mungkin di dalamnya ada seperti kecewa terhadap takdir Allah SWT dengan mengatakan mungkin kalau dalam kita misalnya dia mengatakan kenapa saya yang diberikan musibah ini, kenapa dan begitu, sungguhnya dia orang yang ini dan ini. Dia menyebutkan hal-hal yang seolah-olah tidak ridho kepada takdir, atau yang lebih lagi adalah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat.
Tidak hanya perkataan tapi juga perbuatan. Hanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Kata Nabi, bukanlah dari golongan kami orang yang dia syaqqal juyub, merobek-robek baju ketika meninggal, merobek-robek pakaian dan sebagainya. Syaqqal juyub wa darabal khudud artinya memukul-mukul muka ataupun yang lain yang dipukulnya, dinding apa semua. Ini perbuatan. Atau da'a bid'awal jahiliyah, atau memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Maka dalam bab yang 10 ini dijelaskan di sini at-tasydid fi niyah, artinya larangan keras melakukan an-niyah, dan para ulama sepakat bahwasanya niyah itu punya haram. Tidak boleh, berdosa orang yang melakukannya, bahkan termasuk dosa besar. Sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadis, yaitu hadis yang ke-2157 dari kitab Sahih Muslim, hadis dari Abu Malik Asy'ari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wan niyaha. Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jaradin. Hadis ini dari sahabat Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, kata Nabi, ada 4 hal. Ada 4 hal. Para ulama menjelaskan, Nabi sering mengatakan dalam hadis-hadisnya arba'un, ada 4 hal atau ada 3 hal, ada sebagainya. Para ulama menjelaskan bukan berarti hanya itu saja. Seperti di sini sebutkan 4 hal yang termasuk perkara jahiliyah. Bukan berarti lil hasri, maksudnya hanya itu saja, yang lain tidak, bukan itu. Sebagaimana juga disebutkan Nabi menyebutkan sab'atu minal kaba'ir, yaitu 7 dosa besar. Bukan berarti 7 saja, tapi ada yang lain juga. Para ulama di antaranya menyebutkan bisa jadi itu yang paling menonjol. Kemudian yang kedua juga untuk memudahkan para sahabat memahami atau menghafalnya. Seperti juga kita misalnya, kalau kita sampaikan ada 3 hal, kita ingat 1, 2, 3. Tapi kalau kita tidak sebutkan itu, lupa. Ini salah satu cara Nabi SAW mengajari para sahabat, dan itu ditiru oleh para ulama-ulama. Dan para ulama kontemporer yang bisa kita lihat, sebagian tulisan-tulisan mereka bikin bab-bab apa tujuannya supaya kita paham, lebih mudah memahami. Coba kalau tidak ada, mungkin hilang, cepat lupanya. Ini salah satu, ini perlu kita ketahui juga. Ini disebutkan oleh para ulama, supaya kita mudah memahami. Sahabat juga Nabi SAW menyebutkan ini agar mereka juga para sahabat dan kita juga mudah menghafalnya, memahaminya. Di sini Nabi SAW mengatakan arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara dari umatku ini, kata para ulama. Apakah ummatul dakwah atau ummah istijabah? Umat itu ada 2 macam yang perlu kita ketahui. Umat itu ada 2 macam. Yang pertama ummatul dakwah, artinya umat yang mereka semua mendapatkan dakwah. Maka umat dakwah ini umum, baik muslim dan kafir masuk di dalamnya, disebut umat dakwah. Umat yang mereka mendapatkan dakwah Islam, mendengarkan dakwah Islam, mengetahui dakwah Islam, itu disebut ummatul dakwah. Yang kedua ummah istijabah, umat yang memenuhi seruan dakwah tersebut,
Istijabah artinya memenuhi seruan dakwah itu maksudnya adalah umat Islam. Nabi mengatakan di sini, sering Nabi mengatakan ummati ummati. Apa maksud ummati di sini? Ulama menjelaskan di sini ummati ummatu istijabah, yaitu umat yang memenuhi seruan dakwah Islam, yaitu ya umat muslim. Kata Nabi, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. 4 perkara dari umatku ini, umat Islam. Yang mana 4 perkara itu adalah termasuk perkara jahiliyah. Termasuk perkara jahiliyah. Para ulama menjelaskan jahiliyah itu ada 2 macam. Sebelum kita jelaskan 2 macam, arti jahiliyah apa? Jahil artinya kebodohan. Dan yang dimaksudkan di sini kebodohan adalah bukan hanya kebodohan, bukanlah kebodohan dalam masalah agama, dalam masalah dunia. Orang itu tidak bisa tulis baca, itu dunia. Tapi bukan itu. Tapi jahiliyah yang paling berbahaya adalah kebodohan yang paling berbahaya. Orang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Siapa yang dia sembah, sedang di mana, mau kemana, apa tujuan dihidupkan, hidup di dunia ini. Ini maksud jahiliyah. Dan ini jahiliyah yang lebih parah tentu. Kata Nabi SAW, ya, ada 4 perkara dari umatku yang termasuk perkara jahiliyah. Ini kejahilan, kebodohan. Di mana jahiliyah tadi dibagi menjadi 2 kata Nabi. Jahiliyah mutlaqah artinya, jahiliyah mutlak artinya kalau kita mendengar kalimat jahiliyah pasti yang terbetik dalam benak kita yaitu jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus. Fatrah sebuah waktu antara Nabi Isa dan Rasulullah SAW. Setelah Nabi Isa diangkat sampai Rasulullah SAW diutus, itu disebut fatrah jahiliyah. Yaitu manusia tidak mengenal Allah SWT. Ini namanya jahiliyah mutlaqah. Secara mutlak ketika disebut zaman jahiliyah pasti ingatnya apa? Ya, sebelum Nabi SAW diutus. Kemudian ada namanya yang kedua jahiliyah nisbiyah atau muqayyadah. Yaitu jahiliyah yang relatif. Kalau itu tadi mutlak. Sekarang relatif. Relatif artinya apa? Jadi jahiliyah itu di suatu tempat diikat oleh tempat tertentu atau waktu tertentu. Yaitu apa maksudnya? Jahiliyah yang masih ada perkara-perkara jahiliyah tersebut, yaitu seorang tidak mengenal Allah SWT, tidak mengenal Islam atau tidak mengenal syariat. Yang sifatnya nisbi, relatif, maksudnya mungkin jahiliyah itu masih ada di suatu tempat, sedangkan tempat lain tidak ada. Atau di satu waktu, tapi waktu yang lain tidak ada. Ini namanya jahiliyah nisbiyah atau muqayyadah. Nabi SAW mengatakan 4 dari perkara dari umatku ini yang termasuk perkara jahiliyah. Jahiliyah la yatrukunahunna, yang mana umatku ini tidak akan meninggalkannya. Ya, tidak akan meninggalkannya. Maksudnya di sini kata para ulama bahwasanya umat ini, di dalam umat ini senantiasa ada perkara ini. Bukan berarti seluruh umat melakukan 4 perkara ini. Tidak. Bisa jadi perkara yang pertama ada di suatu negeri, tidak ada di negeri yang lain. Perkara yang kedua ada di negeri B, tidak ada di negeri C, dan seterusnya. Itu maksudnya. Tapi 4 macam ini tetap ada. Mungkin menyebar dia di negeri A yang pertama, yang kedua di negeri B, terus. Ya, ini maksud kata Nabi SAW 4 perkara yang itu termasuk perkara jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan oleh umat ini. Senantiasa ada umat ini yang
melakukan perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Apa itu? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Artinya berbangga dengan ahsab. Ahsab kata para ulama artinya asyaraf. Berbangga dengan kemuliaan. Kemuliaan orang-orang terdahulu, maksudnya kemuliaan bapak nenek moyang mereka. Ini namanya al-fakhru fil ahsab. Berbangga. Ya, hasab itu adalah artinya syaraf, ya, kemuliaan. Fil aba, ya, yang ada pada orang tua, ya, kakek, nenek moyang dan sebagainya. Ahsab, ya, jamak dari hasabun. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li arba'in li hasabiha, kata Nabi. Wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama hasabiha, karena kemuliaannya, kemuliaan keturunannya, keturunan orang baik-baik. Al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan keturunan, dengan kemuliaan orang tua terdahulu. Ini termasuk perkara jahiliyah. Dia bangga mengatakan apa? Oh, dulu bapakku ini begini, dulu bapakku ini orang berpengaruh misalnya, atau bapakku dulu misalnya berdarah biru misalnya, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Berbangga dia dengan keturunannya. Tentunya memiliki keturunan yang baik, tentunya bagus. Tapi berbangga itu tidak bagus. Membanggakan diri, oh saya adalah anaknya ini dan itu dan sebagainya. Saya keturunan ini dan itu. Al-fakhr fil ahsab. Ini termasuk perkara jahiliyah. Orang-orang jahiliyah sebelum Nabi SAW mereka suka berbangga. Ini kami suku Quraisy, Bani Tamim, Bani Huzail. Berbangga dengan orang tua atau kemuliaan orang tua. Kita saja dalam Islam dilarang berbangga dengan amalan kita sendiri. Bagaimana sekarang kita berbangga dengan amalan orang lain? Amalan orang lain, amalan bapak kita, amalan datuk kita berbangga dengan itu. Kita berbangga dengan amalan kita sendiri saja dilarang. Oh, saya sudah melakukan ini itu. Dilarang dalam Islam itu. Sekarang kita justru apa? Perkara jahiliyah dia berbangga dengan, oh bapak saya sudah melakukan ini. Ini justru lebih dilarang. Berbangga dengan amalan orang lain. Dengan amalan sendiri saja dilarang, apalagi amalan orang lain. Walaupun itu orang tua sendiri. Ini perkara jahiliyah. Ya masih ada kita lihat juga orang tuh ada yang seperti itu. Al-fakhru fil ahsan. Padahal apa? Kata Nabi SAW, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Kullu ma li adam min turab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tidak ada kemuliaan orang Arab atas orang non-Arab. Seluruh anak Adam tercipta dari apa? Dari tanah. Apa yang dibanggakan? Allah SWT katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukanlah orang keturunan. Kita lihat Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh Quraisy, berdarah biru lah, ningrat kalau kita. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah, di neraka tempatnya. Tapi Suhaib Ar-Rumi, budak, Bilal bin Rabah, budak, orang Afrika hitam. Tapi karena beriman, tempatnya di surga. Dicintai oleh Nabi SAW. Dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Maka yang akan mendatangkan cinta Allah dan Rasul bukanlah keturunan, kesukuan atau kekeluargaan dan sebagainya. Kemuliaan itu bukan. Kemuliaan itu dengan amal. Itu yang dilihat.
Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat tampang kita, tidak melihat bentuk kita. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan amal. Yang dilihat amalan. Oh, bukan keturunan ini dan itu. Siapa yang paling mulia? Yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang suka berbangga dengan keturunannya, dengan keluarganya, datuk poyangnya dan sebagainya, ini perkara jahiliyah yang diharamkan, dilarang. Dan ini kata Nabi senantiasa ada. Senantiasa ada ini di umatku. Dari waktu ke waktu ada. Dan dari satu tempat mungkin atau tempat yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab artinya mencela nasab orang lain. Mencela di sini at-ta'nu fil ansab artinya mencela nasab, keturunan, garis keturunan. Orang Arab terdahulu biasanya mereka memang adalah orang-orang yang menjaga nasabnya. Beda dengan kita. Kita mungkin dah hafal nama datuk kita, kadang kita dah hafal. Puyang dah hafal. Kalau orang Arab itu dia hafal sampai ke 10 hafal dia. Mereka sangat menjaga nasab. At-ta'nu fil ansab yaitu bisa diartikan kata para ulama mencela nasab orang lain. Oh, si fulan itu atau keluarga ini, keturunan ini disebutkannya aibnya dan sebagainya. Atau dia ragu, membuat orang ragu atau meragukan. Benar enggak si fulan ini keturunan ini ya? Dia meragukan. Ini termasuk at-ta'nu fil ansab. Mencela nasab orang lain. Di mana dia mencela keluarga orang lain. Oh, ini keturunan ini. Kalau biasanya keluarga ini atau suku ini memang kebiasaannya kayak gini katanya. Nah, ini enggak boleh. Maka kalau memang orang ini kebiasaannya kayak gini, disebutkanlah yang buruknya. Mestinya kita menyebutkan yang baik. Maka ini tidak dibolehkan. Ini termasuk perkara jahiliyah. Kemudian yang ketiga, al-istisqa bin nujum. Istisqa bin nujum artinya meminta hujan dengan nujum, dengan bintang. Meminta hujan dengan bintang. Istisqa bin nujum kata para ulama, hukumnya ada dua macam. Yang pertama syirkul akbar, yang kedua syirkul asghar. Syirkul akbar maksudnya syirik besar. Kalau seseorang itu berkeyakinan bahwasanya yang menurunkan hujan adalah bintang ini dan itu, dia berkeyakinan bahwasanya hujan ini turun, bintang ini yang membuat hujan, yang menurunkan hujan. Itu syirik akbar. Kalau dia berkeyakinan bintang inilah yang bisa menurunkan hujan, berarti dia telah menisbahkan turunnya hujan kepada selain Allah, kepada makhluk. Ini adalah syirik akbar yang membuat seorang keluar dari Islam. Atau yang kedua syirkul asghar, kalau dia berkeyakinan bahwasanya bintang itu menjadi sebab hujan itu turun karena sebab bintang ini. Menisbahkan sebab kepada yang bintang, ini adalah syirik asghar. Makanya Nabi SAW mengatakan, man qala mutir nabi nau'i kada wa kada faqad amana bin nau' wa kafara billah. Siapa yang mengatakan kami atau kita mendapatkan hujan itu karena bintang ini dan ini, sungguh dia sudah beriman dengan bintang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim mestinya mengatakan mutir nabi fadlillah.
wa bi rahmatihi. Kami diberikan hujan karena karunia Allah SWT dan rahmatnya. Maka menyandarkan nikmat kepada selain pemberi nikmat itu kufur nikmat, dan itu kufur atau syirik asghar. Hujan adalah nikmat. Kemudian kita sandarkan nikmat itu kepada yang bukan pemberinya, itu adalah kufur nikmat. Dan ini yang diyakini oleh orang kafir Quraisy. Sebab dalam Al-Quran disebutkan ketika ditanya siapa yang menurunkan hujan, mereka akan mengatakan Allah SWT. Tapi mereka berkeyakinan sebab bintang inilah, sebab inilah. Ini syirik kecil, ini bahaya. Kata Nabi, akan ada dari umat ini yang berkeyakinan seperti itu. Ketika dia mengatakan apa? Hujan ini karena bintang ini dan itu. Atau terjadi apa? Gempa ini karena lempengan ini dan lempengan itu. Itu syirik kecil. Syirik. Perkataan itu. Kenapa? Siapa yang membuat terjadinya gempa? Allah SWT. Bukan karena ini dan itu. Sebabnya bukan karena ini dan itu. Maka ini yang perlu dipahami. Ketika seorang menyandarkan sesuatu sebab kepada bukan kepada Allah SWT. Siapa yang menggerakkan sebab itu adalah Allah SWT. Seringnya kita mendengar ini terjadi karena ini dan itu, karena ini dan itu. Ini kesyirikan, syirik kecil. Jika seorang menyandarkan sesuatu bukan kepada Allah SWT. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya karena Allah SWT. Allah yang menggerakkan semua. Maka terjadinya misalnya gempa atau longsor dan sebagainya, itu karena ulah tangan kita sendiri. Itu sebagai cobaan dari Allah SWT, ujian atau peringatan. Maka jangan kita menambah musibah dengan musibah yang lebih besar, yaitu keyakinan yang bertentangan dengan syariat. Maka istisqa bin nujum, ketika dia menyandarkan hujan kepada selain Allah SWT, kepada bintang ini dan itu, maka ini adalah syirik kecil. Yang keempat, an-niyahah. Ini berkaitan dengan bab kita, an-niyahah. Di mana Nabi SAW mengatakan an-naihatu idza lam tatub. Kalau seandainya an-naihah di sini wanita yang melakukan niyahah, yang berteriak-teriak tadi, nangis kencang, terus juga mungkin dia merobek ini dan itu. Nabi SAW menyebutkan di sini apa? Wanita. Kenapa? Karena kebanyakan yang melakukan itu adalah para wanita. Bukan berarti juga laki-laki tidak ada juga. Tapi yang paling banyak laki-laki, perempuan. Maka di sini mengatakan Nabi SAW mengatakan an-naihah, wanita yang melakukan naih idza lam tatub, kalau dia tidak bertobat kepada Allah SWT qabla mautiha, sebelum dia meninggal, tuqamu yaumal qiyamah, dia dibangkitkan pada hari kiamat nanti, alaiha sirbalun min qatiran. Dia dibangkitkan sedang dia memiliki pakaian yang terbuat dari qatiran. Qatiran kata para ulama itu seperti kuningan, besi kuningan, nuhas. Wa dir'un min jarab, dan baju dari jarab. Jarab itu artinya apa bahasa kita ya? Kudis, kurap. Itu jarab, penyakit gatal-gatal yang yang parah. Naudzubillah. Ya, ini kata Nabi SAW, wanita yang dia tidak bertobat dari perbuatan tadi sebelum dia meninggal, dibangkitkan di hari kiamat, dia memiliki pakaian dari nuhas, dari besi yang terbuat dari kuningan. Kemudian juga pakaian juga dari kudis atau kurap. Dan ini menunjukkan apa? Niyahah itu adalah dosa besar. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya dosa besar itu harus bertobat kepada Allah SWT.
Karena Nabi SAW mengatakan an-naih idza lam tatub. Wanita yang berniaha kalau dia tidak bertobat, maka para ulama menjelaskan ini menjadi dalil bahwasanya dosa besar harus bertobat kepada Allah SWT. Untuk dia diampuni oleh Allah SWT mesti dia bertobat kepada Allah SWT. Maka ini yang menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa besar. Ini perkara yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada ya di dalam umatku. Kemudian hadis selanjutnya kita sebutkan. Hadis dari Amrah, beliau mengatakan sami'at Aisyah taqul lamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlu ibni Harithah wa Ja'far ibni Abi Thalib wa Abdullah ibni Rawaha jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'rafu fihi al-huzn. Qalat wa ana anzuru min sa'iril bab syaqqal bab fa atahu rajulun fa qala ya Rasulullah inna nisa'a Ja'far wa dzakara buka'ahunna fa amarahu ay yadhhaba fayanhahunna fa dhahaba fa atahu fa dzakara annahunna lam yuti'nahu fa amarahu tsaniyah an yanhahunna fa dhahab thumma atahu fa qala wallahi laqad ghalabnana ya Rasulullah. Qalat fa za'amat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat idhhab fahthu fi afwahihinna min at-turab. Qalat Aisyah fa qultu arghamallahu anfak wallahi ma taf'alu ma amaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma tarakta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-adab. Hadis ini diceritakan oleh Amrah, beliau mengatakan bahwasanya Aisyah menceritakan bahwasanya datang kepada Rasulullah SAW berita akan kematian 3 orang sahabat, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha, yaitu 3 panglima Rasulullah SAW. Ini terjadi ketika perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu tahun ke-8 Hijriah. Ketika Nabi SAW mengutus lebih kurang 3.000 pasukan untuk memerangi Rom, tapi Rasulullah ketika itu enggak ikut. Setelah Khaybar, sebelum perang Tabuk ya. Adapun Tabuk Rasulullah ikut sendiri pada tahun ke-9 Hijriah. Ini Nabi SAW ketika itu mengutus sahabat 3 panglima ketika itu. Nabi berpesan kalau Zaid meninggal maka pimpinan dipegang oleh Ja'far. Kalau Ja'far meninggal dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. 3-tiganya meninggal. Kemudian akhirnya apa? Khalid bin Walid mengambil pimpinan. Akhirnya kemudian Allah SWT memberikan kemenangan kepada Khalid ketika itu. Maka di sini Rasulullah SAW disebutkan ketika datang kematian, berita akan kematian 3 panglima beliau, yaitu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Kemudian Rasulullah SAW pun duduk, ya. Kemudian terlihat dari wajah beliau, ya, duka, rasa duka. Kemudian Aisyah mengatakan, dan saya melihat, ya, dari pintu, kata Aisyah, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW ketika itu mengunjungi Ja'far, keluarga Ja'far, karena Ja'far adalah sepupu Rasulullah SAW. Maka anak-anak Ja'far ketika itu. Di sini disebutkan anna nisa Ja'far, yaitu istrinya Ja'far. Disebutkan nama beliau adalah Asma binti Umais. Asma binti Umais yang nantinya dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah Ja'far ini meninggal. Asma binti Umais. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya wanita istri dari Ja'far ini ya menangis, dan juga wanita-wanita yang ada, ya, kerabatnya dan sebagainya. Kemudian apa? Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, kata Aisyah. Kemudian menyebutkan, melaporlah kepada Nabi bahwasanya ini keluarganya Ja'far ini nangis, istrinya, anaknya, keluarganya. Maka Nabi SAW menyuruh laki-laki tersebut untuk melarang mereka. Akhirnya dia pergi, kemudian dia sampaikan
Kemudian dia balik lagi kepada Rasulullah SAW. Laki-laki tadi, sahabat tadi, nggak disebutkan siapa namanya. Kemudian lapor kepada Nabi dengan mengatakan, wahai Rasul, mereka ini nggak mau dengar saya. Disuruh diam, enggak, tetap aja nangis. Kemudian apa? Kata Nabi, pergilah. Disuruh lagi oleh Nabi SAW untuk kedua kalinya. Pergilah. Coba lagi, kata Nabi. Ya, kira-kira gitulah. Larang mereka. Pergi lagi orang ini, sahabat ini. Kedua kalinya. Pulang, Nabi, kemudian datang lagi kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian dia justru bersumpah, demi Allah, sungguh mereka telah mengalahkan kami, wahai Rasul. Maksudnya apa? Ya, dilarang kan? Larang, nggak bisa dilarang. Kemudian apa? Aisyah mengatakan, aku menyangka bahwasanya ya Rasulullah itu sudah mengatakan kepada orang tersebut, memesankan kepada orang tersebut perkataan Rasulullah, apa perkataan? Idhab fahsu fi afwahihin naturab. Pergilah dan sumpal mulut mereka dengan tanah. Itulah kira-kira pesan Rasul kepada laki-laki tadi, supaya mereka diam. Kata Aisyah, aku menduga Rasulullah sudah mengatakan itu. Kemudian apa? Aisyah mengatakan kepada orang tadi yang dia balik 2 kali atau 3 kali disebutkan dalam riwayat pada Nabi SAW. Tapi dia lapor sama Nabi apa? Ya ini orang nggak bisa berhenti nangisnya. Fakultu, kata Aisyah, aku mengatakan kepada laki-laki tersebut, arghamallahu anfak. Ya maksudnya, ya semoga Allah apa ya? Ya menghinakan Anda atau gimana? Ya kira-kira seperti itu. Kenapa? Wallahi demi Allah, ma taf'alu ma amaraka Allah, ama amaraka Rasulullah. Kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Wa ma tarakta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ana. Dan juga kamu tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tenang. Maksudnya apa? Kamu disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah, suruh mereka diam. Terus kamu lapor lagi. Jadi Rasul itu kan jadi nggak enak atau nggak roha, nggak nyaman. Kamu lapor terus, nggak bisa berhenti orang itu orang. Rasulullah sedang bersedih. Kenapa? Yang meninggal apa? Ja'far, sepupunya. Jadi apa maksudnya? Jadi para ulama di sini menjelaskan. Pertama perlu dipahami di sini dari kisah ini. Sebagian ulama mengatakan, Allah Ta'ala, apakah memang istrinya Ja'far gitu itu nangisnya kencang yang sebagaimana sampai melakukannya? Allah alam ya. Tapi di sini Imam Muslim menyebutkan hadis ini dalam babnya. Allah alam ya. Bisa jadi ya. Memang dia melakukan, maksudnya dia nangisnya di luar batas. Ya Allah alam. Tapi di sini ya menunjukkan hal itu. Kemudian apa? Rasulullah SAW sudah menyuruh orang tadi untuk menyampaikan kepada Nabi SAW wasiat Nabi atau pesan Nabi. Tapi mereka nggak berhenti. Di sini para ulama menjelaskan, mungkinkah para sahabat melakukan itu? Artinya apa? Apalagi sekelas Asma binti Umais, istri Ja'far yang bukan sembarangan, yang nanti dia dinikahi oleh Abu Bakar. Dan itu bukan wanita sembarangan yang dinikahi oleh Abu Bakar. Di sini apa? Apakah mungkin kalau seandainya apa? Sudah dilarang oleh Nabi kemudian dia tidak berhenti? Di sini para ulama menjelaskan, mungkinkah itu? Ini diragukan. Bisa jadi wallahu a'lam disebutkan kenapa mereka tidak berhenti, karena dia tidak menyampaikan pesan Nabi bahwasanya apa? Ini pesan Nabi loh. Nah, dia tidak menyampaikan itu. Dia cuma datang, udah berhentilah nangis gitu aja. Dia tidak bilang apa? Nabi bilang kamu berhenti. Nah, jadi para ulama mengatakan seperti itu. Kenapa tidak berhenti juga mereka? Dia cuma mengatakan apa? Berhentilah nangis. Kalau mungkin dia mengatakan Nabi menyuruh saya, supaya kamu berhenti, nah itu disebutkan oleh para ulama. Dia tidak menyampaikan itu. Sebab kalau mereka mendengar Nabi yang perintah, itu mereka langsung. Itu para sahabat. Nah di sini ya. Kemudian di sini juga disebutkan
ketika Nabi SAW menyebutkan dari pesan tadi, pergilah, sumpal mulut mereka dengan tanah supaya berhenti. Apa maksudnya para ulama di sini yang menjelaskan hadis ini? Maksudnya apa? Bisa jadi wallahu ta'ala alam, ya mereka itu nangisnya biasa, cuman mereka nggak berhenti nangisnya. Ya, dan itu wajar, dan memang ya dibolehkan seorang yang menangisi keluarganya itu 3 hari. Lewat 3 hari nggak boleh menangisi lagi. Ya, bersedih. Ya. Kecuali seorang istri ditinggal oleh suaminya, dia harus masa idahnya 4 bulan 10 hari. Boleh bersedih, berkabung. Tapi kesalahan itu 3 hari. Nah di sini terus menangis gimana? Para ulama menjelaskan ketika dikatakan pergilah kemudian tutup mulut mereka dengan tanah, maksudnya apa? Ya orang itu pasti nggak melakukan dan tidak mungkin melakukan itu. Karena apa? Ini suasana duka. Tapi maksud Nabi maksudnya apa? Bahwasanya Anda melarang orang menangis itu nggak mungkin loh. Kira-kira begitu. Ini sekarang apa lagi? Waktu apa duka. Artinya apa? Ya kalau orang itu menangis ya ketika apa? Ketika ada musibah yang wajar. Yang dilarang itu adalah kalau seandainya tangisan itu sampai mengatakan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan syariat. Sampai Nabi ini sebuah kiasan dari Nabi sebenarnya. Bahwasanya kamu itu sebenarnya nggak mungkin. Sampai Nabi mengisyaratkan itu. Ya sudah, kalau kamu memang bisa, ya sumpah mulut mereka dengan tanah supaya bisa berhenti mereka. Ternyata kan enggak. Jadi ini sebuah kiasan kata para ulama. Tapi faedah dari hadis ini adalah bagaimana kita di sini Rasulullah SAW sendiri bersedih ketika sepupu beliau Ja'far itu meninggal, Ja'far bin Abi Thalib. Dan bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW memanggil anak-anak Ja'far yang masih kecil. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu atahum ma yushghiluhum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Buatkan makanan buat keluarga Ja'far, kata Nabi SAW kepada para sahabat ataupun keluarga beliau, istri beliau. Buatkan makanan, kirim makanan ke keluarga Ja'far. Kenapa? Karena mereka sedang didatangi oleh perkara yang membuat mereka tidak memikirkan lagi masalah makan, yang membuat mereka sibuk. Kehilangan Ja'far, seorang Ja'far, ya. Ja'far bin Abi Thalib, seorang sahabat. Ya. Mereka ditinggal oleh bapak mereka, anak-anak kecil, ya, anak-anak Ja'far gitu. Maka ini, ya. Maka di sini bagaimana Nabi SAW itu di sini datang bertakziah, mendatangi rumah sepupunya yang meninggal. Kemudian Nabi SAW menghibur. Ya juga disebutkan dalam riwayat yang lain bagaimana Nabi SAW menghibur anak-anak Ja'far. Dipanggil itu anak-anak Ja'far satu-satu. Diciumi oleh Nabi SAW. Kemudian juga Nabi SAW menyuruh untuk membuatkan makanan kepada Ja'far. Ini keluarga Nabi SAW. Kemudian juga faedah dari hadis ini adalah bahwasanya memang ya yang dilarang itu adalah menangis yang berlebihan. Adapun ya, menangis karena seorang mendapatkan musibah itu perkara yang manusiawi, ya Allah, yang ya semua orang pasti menangis karena itu memang hal yang ya tidak terlarang. Kemudian riwayat selanjutnya ini disebutkan riwayat dari Ummu Atiyah sebenarnya. Qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal bai'ah alla nanuha fama wafat minna imra'atun illa khamsun Ummu Sulaim wa Ummu Ala wa ibnatu Abi Sabrah imra'atu Mu'adz wa ibnatu Abi Sabrah wa imra'atu Mu'adz. Kata Ummu Atiyah, sahabiat yang terkenal, ya Ummu Atiyah, bahwasanya kami dulu ketika membaiat Nabi, kata Ummu Atiyah, kami berbaiat, di antara baiat kami berjanji untuk tidak melakukan niyaha. Kemudian tidak ada yang menepati janji itu dari wanita-wanita yang ikut ketika itu kecuali 5 saja, Ummu Sulaim, Ummu Ala,
dan putri dari Abi Sabirah, dan juga Imra'atu Mu'adz, yaitu istrinya Mu'adz, istri Mu'adz. Nah, wallahu ta'ala alam, ini disebutkan oleh Ummu Atiyah, ya, seorang sahabiat yang beliau menyebutkan di antara baiat para wanita di zaman Nabi SAW adalah menyebutkan apa? Agar mereka tidak melakukan niyah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya niyah itu sudah menjadi perkara yang tersebar di jahiliyah, zaman jahiliyah, di zaman dahulu. Sampai Nabi SAW mengambil sumpah mereka, janji mereka untuk tidak melakukan niyah bagi para wanita. Jadi memang orang jahiliyah itu wanita-wanitanya biasa melakukan niyah. Bahkan dalam hadis yang lain kemarin kita sebutkan bahwasanya ada ketika Ummu Salamah meninggal, suaminya Abu Salamah, datang seorang wanita yang ingin apa? Ingin membantu dia dalam nangis, maksudnya ikut serta nangis kencang-kencang sama Abu Salamah. Itu ada kebiasaan jahiliyah itu, subhanallah. Jadi datang orang untuk ikut nangis sama-sama kencang-kencang. Ayo kita nangis bareng-bareng. Ini. Itu zaman jahiliyah itu. Makanya di sini apa? Nabi itu ketika membaiat para wanita Ansar, ya, ketika mereka dibaiat, salah satunya dibaiat bukan hanya tidak melakukan kesyirikan, itu disebutkan dalam Al-Quran, tidak melakukan kesyirikan, tidak berzina, tidak mencuri. Itu diantara dosa-dosa besar yang dia menjadi kebiasaan orang kafir Quraisy. Apa? Kesyirikan jelas, ya. Berzina, kemudian mencuri, kemudian apa? Niyah. Ini berarti apa? Suatu hal yang biasa mereka lakukan. Maka itu, ya, wallahu ta'ala dilarang dalam Islam, dan ini termasuk perkara yang amrun jahiliyah. Nah, wallahu ta'ala sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.